Namun kita harus tahu di kawasan khususnya Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia memang telah lebih dulu membangun kekuatan udara modern dengan karakter serta doktrin yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami, Upgrade Story. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Tentunya kami selalu berharap dan berdoa bahwasanya agar Anda senantiasa dalam keadaan sehat, dilancarkan rezeki. Tentunya apa yang Anda usahakan dan Anda cita-citakan tercapai dengan sempurna. Dan itu kami lakukan karena kami juga membutuhkan Anda. Tanpa Anda, kami kreator YouTuber tidak ada artinya. Terima kasih. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video dari Baku Hantam Channel, di mana ASEAN langsung ketar-ketir dan lemes serta panas setelah terbaru 3 jet tempur Rafale milik Indonesia telah mendarat di bumi pertiwi. Mantap, kita ikuti bersama beritanya. Halo sobat, baku hantam kehadiran 3 jet tempur Rafale Indonesia dari 42 unit telah membuat peta kekuatan negara-negara ASEAN semakin sengit, dan ini menandai lompatan besar kemampuan tempur udara Indonesia. Namun kita harus tahu di kawasan khususnya Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia memang telah lebih dulu membangun kekuatan udara modern dengan karakter serta doktrin yang berbeda. Ya kita tahulah Singapura kan anak emasnya Wak Sam di ASEAN, dan Malaysia juga temannya Raja British ya kan, ya salam. Nah maka kita ke Napoleon aja ya kan, ke Perancis. Rafale TNI AU kini diposisikan sebagai pesawat tempur multi-role sejati. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas misi, superioritas udara, serangan darat yang presisi, anti kapal, hingga peperangan elektronik. Karena jet tempur kita ini sudah dilengkapi dengan radar AESA, sistem peperangan elektronik Spectra, serta kemampuan membawa rudal jarak jauh seperti rudal Meteor, akan memberikan Rafale daya gempur yang relevan untuk konflik modern. Dalam konteks jika kita mau membandingkan dengan negara-negara tetangga kita, maka Rafale bakal berperan sebagai tulang punggung strategis yang bisa menjangkau banyak sektor sekaligus, terutama untuk efek deteran regional dan pengamanan wilayah udara di seputaran ASEAN. Di sebelah kita kan kita tahu ada Singapura, di mana angkatan udara Singapura juga nggak kaleng-kaleng kongguan pak isiannya ya kan. Dan Singapura bisa menjadi tolak ukur kekuatan udara paling canggih di Asia Tenggara. Meskipun kata para pengamat militer abal-abal, Singapura mau terbang kemana pak, langitnya aja lewat dikit udah ke Batam ya kan. Ya salah. Nah Singapura memiliki tulang punggung F-15SG dan F-16V yang dalam waktu dekat diperkuat F-35B, jet tempur generasi kelima, jadi lebih canggih dari generasi 4,5. Keunggulan Singapura bukan semata pada pesawat, tapi juga pada integrasi sistemnya, jaringan sensor, AWACS, data link real time, latihan intensif, serta interoperabilitas dengan militer Amerika Serikat. Paham kalian? Sama Bos Amin juga asal mangap aja ini ya kan. Nah dalam skenario pertempuran udara modern, Singapura dikatakan bisa unggul dalam situational awareness, first look first shoot, dan operasi jaringan tempur terpadu. Jika Rafale unggul dalam hal fleksibilitas platform, Singapura unggul dalam hal ekosistem tempur udara. Sementara negara jiran kita, Tentara Udara Diraja Malaysia, berada satu tingkat di bawah Singapura, namun tetap memiliki kapabilitas signifikan, di mana kombinasi Su-30 MKM mereka dengan kemampuan manuver tinggi dan F-18D Hornet mereka memberikan angkatan udara Malaysia kekuatan tempur yang cukup solid, terutama dalam hal peran air superiority regional dan juga serangan maritim. Namun keterbatasan Malaysia terletak pada modernisasi avionik mereka, di mana jumlah pesawat operasional serta integrasi sistem yang belum sekompleks Singapura. Maka bisa dibilang angkatan udara Malaysia saat ini ya udah harus diperbaharui lagi nih Tok Dalang ya kan. Tok Dalang, mana nih Tok Dalang? Nah jet tempur Rafale TNI AU akan menempatkan Indonesia pada posisi keseimbangan kekuatan baru di Asia Tenggara, di mana Indonesia mungkin akan menyaingi Singapura di masa depan
dalam hal integrasi dan kesiapan tempur berteknologi tinggi. Dan Rafale ini juga membuat TNI AU unggul secara kualitas platform dibandingkan Malaysia dan jauh lebih relevan untuk konflik udara modern dibanding generasi pesawat sebelumnya. Dalam jangka menengah, efektivitas pesawat tempur Prancis ini akan sangat ditentukan oleh jumlah unit, kesiapan pilot, integrasi radar, dan juga pesawat AWACS. Ya, jadi kita kalau mau berkaca pada pertempuran di Pakistan dan India, ya tentu saja pesawat AWACS ini yang belum ada kita Pak, dan sering diteriakin sama para pengamat militer abal-abal, mana pesawat AWACS-nya? Pesawat dari AWACS dari Swedia juga paten juga Pak, ya kan? Jika diibaratkan sebuah papan catur udara di Asia Tenggara, maka admin berkesimpulan bahwa Singapura bisa unggul dalam hal strategi serta jaringan. Indonesia mulai memiliki bidak berat yang menentukan, dan Malaysia juga tetap kompetitif, namun membutuhkan percepatan. Kawan Nusantara, saya kemarin pernah membaca berita ya, bahwasanya Rafale ini mampu mengunci target ketika ada simulasi uji coba dengan TNI AU. Pesawat TNI AU waktu itu menggunakan F-16 dikunci oleh Rafale ini dalam jarak jangka 140 km. Nah, pertanyaannya, kalau yang lain-lain seperti F-35 itu membutuhkan AWACS untuk mengunci target yang berada dari jangkauan ratusan kilometer, nah Rafale kemarin ini diberitakan tanpa AWACS. Nah, ini benar apa enggak? Padahal di lain-lain negara mesti membutuhkan pesawat AWACS sebagai pemonitor jarak jauh, kemudian ditransferkan, dialihkan kepada pesawat-pesawat tempur yang telah mereka siapkan. Nah, seperti itu. Yang saya baca kemarin, saya dengarkan, itu Rafale pakai pesawat AWACS apa enggak, saya kurang paham. Kalau Anda paham, silakan berkomentar ya. Kita berbagi ilmu. Lanjut. Modernisasi agar angkatan udara mereka tidak kopong seperti IPK kalian yang hanya 1/4. Dalam pertempuran udara jarak jauh hingga dekat, Rafale dengan radar AESA, rudal meteor, serta kemampuan manuver tinggi tetap menjadi lawan yang sangat ngeri-ngeri sedap. Namun F-35 Singapura bermain di level yang berbeda. Keunggulan utamanya bukan pada dogfight, melainkan pada siluman dan dominasi informasi. Meskipun kata pansboy-nya RI ya, F-35 mah nggak disenggol juga jatuh ke laut ya kan ya soal. Dari sisi konteks regional, Singapura memiliki keunggulan kualitas dan integrasi, sementara Indonesia mengandalkan kedalaman strategis dan jumlah. F-35 Singapura jumlahnya terbatas dan beroperasi di wilayah yang cukup kecil, tetapi dengan kesiapan tempur, jam terbang pilot, serta sistem pendukung kelas dunia. Rafale Indonesia meski tidak siluman, beroperasi di wilayah udara yang luas dan kompleks, di mana faktor jarak, cuaca tropis, dan banyaknya pangkalan udara memberi keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam mempertahankan wilayah. Dalam skenario konflik terbuka 1 lawan 1, F-35 hampir pasti unggul dalam fase awal berkat mode stealth dan juga first look first shot mereka. Namun jika konflik berkembang menjadi perang berkepanjangan, maka Rafale dengan fleksibilitas logistik, kemampuan membawa muatan lebih besar, dan biaya operasional lebih rendah bisa mempertahankan tempo operasi lebih lama. Ya late game-nya Rafale bisa menang sih Pak ya kan. Karena jika didukung oleh radar darat yang mumpuni, AWACS, serta sistem pertahanan udara berlapis. Seperti misalnya di Selat Malaka, jika terjadi apa-apa, amit-amit cabang baby lah ya kan. Di Selat Malaka, keunggulan siluman F-35 Singapura bisa terasa pada fase awal. Dengan sensor serta data link, F-35 akan mampu memantau ruang udara tanpa banyak memancarkan radar aktif. Dalam kondisi lalu lintas padat, Rafale Indonesia menghadapi tantangan discriminating target, memilah ancaman dari ratusan kontak sipil. Namun Selat Malaka juga membatasi ruang manuver F-35, di mana jarak yang dekat dengan wilayah Indonesia akan membuat Rafale dapat beroperasi dari beberapa pangkalan sekaligus. Indonesia tetap membutuhkan jet tempur Rafale bukan sekedar untuk membeli pesawat tempur baru, tetapi juga untuk memutus ketergantungan lama dan menutup celah strategis TNI AU. Selama berpuluh-puluh tahun, kekuatan udara Indonesia terfragmentasi pada platform Amerika, Rusia,
dan Eropa yang membuat kesiapan tempur rentan secara logistik dan juga politik. Rafale dipilih karena mampu menjadi pengganti multiperan bagi berbagai jenis pesawat lama dalam satu platform modern. Prancis sendiri memiliki rekam jejak paling independen dalam politik ekspor senjata dibandingkan negara barat lain, di mana Prancis tidak tunduk pada ITAR Amerika Serikat, sehingga persenjataan, suku cadang hingga keampas kopling Rafale tidak bisa dihentikan sepihak oleh Washington. Dan dalam sejarahnya, Prancis tetap memasok alutsista ke negara-negara pengguna, meskipun ada tekanan politik selama kontrak dipatuhi. Ini berbeda dengan pengalaman Indonesia pada embargo Waksam pasca Timur Timur yang melumpuhkan armada F-16 serta pesawat-pesawat buatan Amerika Serikat yang dibeli mahal-mahal malah menjadi editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Jadi bagaimana menurut kalian? Wah, ini 3 datang, masih ada 30-an lebih lagi nih Pak yang bakal datang. Ini tentu saja membuat kita bisa menjadi salah satu angkatan udara terbaik di ASEAN. Pak Xi Jinping, mana nih Pak Xi Jinping? Wuling Pak, Pak. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Kawan Nusantara, seperti ketika tadi diutarakan oleh si Mimin ya, bahwasanya Singapura itu kan luas wilayahnya terlalu sempit, kayak black robot seperti itu. Malah ada yang komentar, Singapura dikencingi orang se-Indonesia udah tenggelam. Komentar kebangetan itu. Yang memang nggak habis pikir ya. Ketika Singapura ada konflik semacam itulah, mereka mau menggunakan pesawat F-35-nya, masih lapor dulu. Halo Pak Trump, izin mau mengudara. Waduh, kelamaan. Ya beginilah, sikap Indonesia membeli Rafale itu memang saya rasa ya strategis juga ya. Karena Prancis lebih fleksibel seperti itulah. Nggak dimata-matai dengan Amerika. Tapi pertanyaannya, kemarin kan sempat berkiblat ke Rusia, ke paman Putin, untuk mengincar Su-35 dan Su-57. Itu gimana ceritanya? Kan pesawat itu juga mutakhir loh. Saya lebih, maksudnya ya gimana ya, kalau secara pribadi saya lebih menyukai produk Rusia. Karena apa? Ya karena suka. Untuk segala tekniknya saya nggak paham. Seperti aja sudah. Itu kawan Nusantara yang bisa kita bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan segalanya yang tadi kita lihat itu bermanfaat untuk edukasi diri kita, terutama untuk kemajuan bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan NKRI. Amin. Semoga penduduk Indonesia kedepannya akan sejahtera berkat kedaulatan militer yang jempolan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.